Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi video terkait dengan bagaimana caranya kita membuat sebuah desain. Misalnya seperti baliho, gambar, ataupun desain apa saja menggunakan sebuah aplikasi yang sedang tren sekarang ini, yaitu namanya aplikasi Canva. Ya, jadi aplikasi Canva ini memang memiliki beberapa kelebihan, tetapi ada juga memiliki kelemahannya. Salah satu kelemahannya ada pada aplikasi Canva ini adalah aplikasi Canva harus selalu terkoneksi dengan internet atau penggunaannya harus selalu online. Nah, ini sebagai sebuah kelemahan, bukan kelemahan aplikasinya, tetapi kelemahan dalam hal siapa yang menggunakannya. Bagi kita yang menggunakannya, kita merasa bahwa ini menjadi sebuah problematika atau sebuah tantangan karena kita harus selalu terkoneksi dengan internet dalam menggunakan aplikasi Canva ini. Ya, jadi jelas aplikasi Canva itu harus selalu online ketika kita memanfaatkannya. Ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva ini? Kita sama-sama ikuti, kita sama-sama belajar bagaimana tahapannya. Oke, yang pertama itu kita terlebih dahulu membuka aplikasi web browser yang bisa kita gunakan untuk mengakses Canva ini, yaitu saya menggunakan Google Chrome. Ya, kita coba aktifkan Google Chrome. Kemudian di bar name ini kita ketik saja canva.com, ya, seperti ini, canva.com, enter. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, kalau kita menggunakan laptop atau komputer, maka selalu saja ada pemberitahuannya seperti ini. Ada dua pilihan yang harus kita lakukan, yaitu apakah membuka Canva ini di aplikasi desktop atau lanjutkan saja di browser. Ya, kita cukup klik yang ini, lanjutkan di browser saja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kira-kira seperti ini tampilan daripada aplikasi Canva. Ya, ini karena saya sudah daftar atau sudah login untuk masuk, sehingga nanti munculnya seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakannya, maka pasti pada saat kita login atau masuk nanti itu kita harus login dengan email. Jadi ingat, email yang harus kita pakai itu email yang aktif, supaya dalam langkah-langkah untuk login ke dalam Canva itu kita jangan ada kendala. Ya, seperti itu. Ketika kita sudah masuk dalam beranda Canva yang seperti ini munculnya, maka kita sudah bisa mulai membuat desainnya. Oke, ya, jadi kita lihat seperti di beranda yang ada ini, itu ada beberapa bagian ini yang bisa kita manfaatkan. Misalnya untuk mengetik bisa pakai di Canva, untuk papan tulis dalam hal kegiatan mungkin bagi guru-guru, untuk presentasi, untuk media sosial, video, produk cetak, dan lain sebagainya. Oke, kita coba sama-sama belajar bagaimana kita membuat sebuah desain. Contoh saja, kita membuat desain, misalnya membuat poster atau membuat baliho. Ya, kita belajar yang mungkin lebih mudah, itu membuat poster. Nah, bagaimana cara membuat poster? Yang pertama itu kita
klik yang ini buat desain di pojok kanan atas ini, buat desain. Oke, kemudian di kotak pencarian ini itu kita mau buat desain apa, kita bisa ketik saja kata kuncinya di sini. Misalnya poster, ya, enter. Ya, ketika kata kuncinya sudah kita ketik lalu kita enter, maka muncul semua ini poster-poster dengan ukurannya yang berbeda-beda. Kita pilih saja, misalnya ini poster dengan ukuran 42 kali 29 cm. Itu poster yang seukuran dengan kertas yang biasa dipakai untuk mengetik itu. Ya, ini kita pilih saja yang ini ukuran yang mungkin paling mudah untuk kita gunakan. Klik saja seperti ini, lalu muncul lagi pilihan ini. Kita lanjutkan di browser saja. Kita sambil menunggu karena jaringan agak kurang bagus. Kita tunggu sebentar, kira-kira bagaimana tampilannya setelah kita klik buat poster tadi. Ya, ini ukurannya muncul dalam warna putih polos ini. Ini adalah ukuran yang nanti akan kita pakai membuat desain posternya. Kemudian di dalam aplikasi Canva ini itu kita sudah dibantu atau kita sudah dipermudahkan dengan template-nya atau merek, ya, template atau contoh-contoh yang sudah tersedia di Canva. Dalam Canva ini tinggal kita perbaharui, kita edit, ya, sesuai dengan ide dan kreativitas kita saja. Jadi coba kita belajar dulu bagaimana cara menggunakan template yang ada di aplikasi Canva. Ya, kita mau buat sendiri sesuai dengan kita punya kreativitas juga boleh, tetapi saya coba untuk kita bagaimana cara memanfaatkan template yang ada di dalam Canva ini. Oke, kemudian template yang ada ini kita bisa pilih dengan jenis poster yang akan kita buat. Untuk memilih jenis poster itu kita klik di bagian sini pencarian ini. Nah, dengan memasukkan kata kuncinya, misalnya alam, ya, alam. Oke, kita enter. Ya, nanti muncul beberapa template yang bernuansa alami. Ini bisa kita pakai. Ya, misalnya ini saya pilih salah satu template yang ini. Oke, ya, kita cukup klik di sini. Nah, muncul sudah di halaman kerja kita. Ini adalah gambar bawaan daripada template yang ada. Kemudian bagaimana kita memasukkan teks ataupun memasukkan elemen-elemen sebagai bagian dari poster kita ini. Coba kita pertama kita masukkan bagaimana cara memasukkan teks, ya. Kita klik teks, ya, teks seperti ini. Kemudian ada beberapa pilihan gaya teks, ya. Ada tambahkan judul atau kita pilih yang di bawah ini, tambahkan subjudul. Oke, seperti ini. Saya biasa menggunakan yang ini. Kemudian kita ketikkan kalimat atau kata yang berhubungan dengan gambar ini. Misalnya kemarau panjang, ya, seperti ini. Kemudian kita bisa rubah
warna daripada teks ini, kemudian kita bisa perbesar lagi tulisan teks ini juga bisa. Coba bagaimana cara kita merubah warna teks ini. Kita klik seperti ini, kita klik, kemudian kita pilih warna teks yang ada di bagian ini. Ada ikonnya A lalu garis warna ini, kita klik seperti ini. Yuk, lalu kita pilih warna dokumennya di bawah sebelah sini, warna standar ya, misalnya ini warna merah. Ini bisa tidak bagus ya, kalau tidak warna-warna yang bisa mudah untuk dibaca. Warna apa yang pas ini? Warnanya merah saja. Oke, kemudian kita perbesarkan dengan cara begini juga bisa. Atau cukup dengan klik ini, tambahkan ukuran font. Ini kurangi ukuran font. Kalau untuk memperbesar, memperjelas teks ya, kita tambahkan ukuran font. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita letakkan teks daripada poster kita ini, misalnya di sebelah bawah saja kan, sebelah bawah sih. Oke, kemudian kita bisa tambahkan juga dengan elemen itu untuk memberikan efek menarik daripada poster ya. Kita klik elemen misalnya seperti ini, kemudian kita juga bisa cari elemen yang kita inginkan ya. Nah, ini misalnya elemennya contoh elemen yang ada itu misalnya seperti ini. Ini banyak elemen yang bisa kita pakai, misalnya berupa ya seperti ini. Elemennya ini. Oke, ini adalah elemen untuk menambah ini elemen. Oke, kemudian ya, untuk menambah elemennya seperti itu. Bisa kita hapus dengan cara kita klik begini lalu kita klik hapus. Ini. Nah, ini mungkin. Kemudian kita bisa tambahkan teks lagi dengan cara kita klik dulu teks, lalu kita klik yang ada ikon duplikat ini, ikon tanda tambah ini, klik. Seperti itu, sudah berhasil teks untuk kita tambahkan. Kemudian kita pindahkan lagi teks yang baru ini, lalu kita ganti tulisan pada teks yang ada ini. Kemarau panjang, misalnya kapan hujan bisa turun membasahi tanah kami. Oke. Nah, ini mungkin warna yang kurang pas, jadi kita bisa rubah warnanya, kita blok seperti ini, atau cukup saja kita klik lalu kita ganti lagi warna daripada tulisan ini dengan warna hitam. Oh bagus ya, hitam saja, hitam. Kemudian kita juga bisa ganti jenis daripada huruf yang ada ini dengan cara klik di sebelah sini, klik untuk memilih jenis huruf ya. Ini ada berbagai macam jenis huruf ini. Misalnya kita pilih huruf yang sesuai dan yang mudah untuk dibaca.
Ya seperti itu. Kemudian kita ganti lagi kemarau panjang. Ganti lagi nih, hurufnya kurang bagus. Klik ini lalu pilih di mana nih huruf yang bagus. Kurang baik, kurang bagus hurufnya. Hurufnya tidak bagus. Aduh, lagi kurang bagus. Kurang bagus juga. Bagus tidak? Kalau tidak bagus ya kita ganti saja. Ya, jadi kira-kira seperti itu bagaimana kita membuat sebuah desain menggunakan aplikasi Canva. Ya, ini sebagai contoh saja. Yang penting kita bisa tahu bagaimana kita memasukkan gambar, kemudian memasukkan teks ke dalam lembar atau halaman kerja kita. Nah, ini di bagian halaman 1. Jadi di dalam Canva ini juga bisa kita buat desain sebanyak yang kita mau. Jadi kalau membuat desain mungkin yang lain lagi, kita bisa tambahkan saja di sini, tambahkan halaman. Oke, seperti itu. Ini halaman 2. Kemudian kita desain lagi, misalnya ini, saya pilih ini. Oke, ini gambar bendera seperti ini, lalu kita masukkan teksnya, lalu ini kita ganti tulisannya, misalnya dengan tulisan benderaku, kenapa model begini? Benderaku. Oke, benderaku. Oke, seperti ini benderaku. Lalu kita ganti tulisannya, jenis tulisannya, misalnya dengan ini, benderaku. Yang mana yang lebih bagus? Oke, benderaku. Kita bisa putar dia seperti ini. Ya, kita letakkan saja di sini. Kemudian kita masukkan elemen dengan cara kita klik elemen ini, lalu masukkan elemen-elemen yang ada di sini. Ini banyak sekali elemen yang bisa kita tambahkan di desain poster kita. Misalnya seperti ini, elemen kita putar elemennya. Ya, seperti ini elemen. Ya, seperti ini elemen, tambah lagi elemen berupa apa lagi di sini, misalnya beliau ini ke sini elemennya. Oke, elemennya kita geser lagi elemen apalagi. Ya, ini bagaimana kita memanfaatkan elemen untuk menambah desain kita agar lebih menarik seperti ini. Oke,
Ini gambar utamanya adalah bendera, jadi kita harus perbesar lagi ukuran benderanya, kemudian menambah elemen seperti ini, lalu memberi tulisan benderaku. Oke, seperti ini bisa. Oke, tambah lagi elemen berupa apa lagi, berupa ini. Oke, ini banyak sekali elemen-elemen yang dapat kita tambahkan untuk memberikan keindahan yang ada pada desain kita. Misalnya seperti ini, atau elemen apa lagi nih ya, banyak sekali elemen yang bisa kita cari di sini ya. Modelnya seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah kita desain kita simpan ya. Sekarang kita coba belajar bersama bagaimana cara menyimpan hasil desain kita ini. Jadi untuk menyimpannya kita klik yang ini, bagikan, kemudian kita bisa membagikan desain kita ini langsung ke beberapa media sosial juga bisa. Kalau untuk membagikan ke media sosialnya kita klik ini, pilihan ini, bagikan di media sosial. Itu ada Facebook, ada Twitter, ada grup Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya. Oke ya, kalau umpamanya kita belum membagikannya ke media sosial, kita untuk koleksi pribadi, maka kita klik yang ini, pilihan unduh, kita klik unduh. Oke, kemudian kita unduh dengan jenis file apa. Nah, ini misalnya PNG dalam bentuk gambar, kemudian bisa dalam bentuk JPEG, bisa dalam bentuk PDF standar, kemudian bisa dalam bentuk cetak PDF. Nah, cetak PDF ini adalah kualitas gambar yang biasa dipakai di percetakan. Kalau untuk mau cetak dengan hasil yang bagus, maka ini pilihannya ini, cetak PDF. Kalau untuk koleksi pribadi saja untuk tahapan belajarnya, maka ini pilih PNG atau JPEG. Oke, setelah kita pilih ini, maka dia pasti akan tercentang. Misalnya ini, oke, saya pilih JPEG. Kalau tidak pilih JPEG ya pilih PNG. Lalu kita bisa simpan. Tadi ada 2 halaman, mau simpan dengan 1 halaman saja atau 2 halaman juga bisa. Kita klik unduh. Oke, kita klik unduh. Saya bakar rokok sebentar sambil menunggu hasil unduhan. Ini kita perhatikan di bagian atas, klik. Oke, untuk melihat hasil desain kita yang sudah diunduh, kita klik ini, tampilkan dalam daftar. Ya, berarti hasil yang tadi itu sudah tersimpan di komputer kita ya, dalam bentuk folder. Karena ada 2 halaman, jadi pasti dalam bentuk folder. Kita coba buka untuk melihatnya. Seperti ini, ada PNG 1, PNG 2. Hasilnya kita lihat seperti ini ya. Ini hasil desain yang sederhana saja, sebagai contoh saja. Oke, seperti itu bagaimana kita memanfaatkan aplikasi Canva untuk mempermudah kita dalam mendesain foto, mendesain baliho, mendesain poster, ataupun mendesain bentuk-bentuk atau gambar-gambar ataupun karya-karya kita yang lainnya.
Oke, terima kasih karena sudah menonton video